Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya ingin mengkisahkan perjalanan saya dalam menghadapi penyakit COVID-19. Semoga dengan kisah ini mudah-mudahan banyak kawan-kawan, saudara-saudara yang mengerti dan mengetahui dan bisa menghindari terjadinya terpapar virus COVID ini. Teman-teman sekalian, saya terkena virus COVID itu berbarengan dengan para sahabat saya. Saya bersahabat berlima. Satu waktu saya punya hajat untuk melakukan kegiatan dan kami berkumpul di satu tempat. Satu mobil, kita berjalan bersama di satu malam itu. Nah, memang ada satu hajat itu jemput temannya satu lagi, jadi kami berenam akhirnya. Di dalam perjalanan berenam, selesai hajat, tidak lama-lama kami langsung pulang. Sampai di rumah teman, kami merasakan bahwa perut kami lapar, memang agak larut saat itu. Akhirnya kita memutuskan untuk makan Indomie di rumah teman aku itu. Nah, cuma teman yang satu yang kita jemput itu sudah pulang, jadi kita tinggal berlima saat itu. Yang kita sahabat 5 orang ini. Biasa anak muda, walaupun sudah punya anak 3 tapi masih merasa muda. Dan alhamdulillah saat itu kita masih bisa bersama. Dan selesai makan mie, gak lama kita minum pon-pon, ya kayak jahe gitu. Sudah selesai, kita pulang semuanya. Di satu ketika setelah itu, di hari Minggu itu kita punya grup WA khusus, memang 5 orang ini, sahabat ini. Grup WA itu dia jam 5 langsung mengabarkan di grup, "Rahman, tolong, saya butuh ambulan," katanya. Kondisi saya agak kritis, agak susah untuk berjalan dan sebagainya. Nah, di grup WA itu kita berpikir bahwa lah, ini kenapa nih? Akhirnya saya inisiatif untuk mengabarkan ke yang lain, karena posisinya di hari Minggu itu saya sudah sakit dari hari Sabtu. Sabtu sore saya sakit, sesak napas, batuk-batuk, jadi tidak bisa berdaya untuk mengantarkan teman saya yang sakit itu. Saya grup, saya kabarin siapa yang sehat yang bisa nganterin nih, teman kita lagi sakit. Ambulan ada di Masjid Al-Anwar, sudah disiapkan. Namun ternyata jawabannya, beliau pun sakit juga. "Wah, saya juga sakit," kata dia bilang gitu. Akhirnya kita kabarin satu orang lagi teman saya yang memang merasa bahwa dia bisa naik mobil, bawa kendaraan. Jawabannya pun sama, sakit juga. Itulah dimana kita tahu bahwa kita sakit dalam waktu bersamaan. Akhirnya kita ngecek temen yang belum menjawab yang lain, "Ini kok bisa sakit barengan gini?" gitu. Kita cek yang lain, ternyata benar keadaannya pun dalam kondisi yang sakit. Itu dimulailah tragedi hari Minggu sore yang cukup kelam, panjang sekali kita merasakannya. Akhirnya kita di grup itu aktif, "Lu sakit apa? Lu rasain apa? Apa yang lu tahu?" dan sebagainya. Nah, kalau buat yang teman saya itu yang mau ambulan, akhirnya kita telepon driver mobil ambulan, memang alhamdulillah dia bisa langsung diantar ke rumah sakit. Tidak sampai situ, di malam hari ternyata sakit makin mencekam. Kita sempat berpikir ini kita berangkat, mungkin ketemunya pas lagi acara itu tuh yang kita naik mobil katanya. Akhirnya kita berpikir bahwa nih teman kita yang waktu kita jemput itu, yang bukan sahabat kita memang, tapi teman kita, bagaimana keadaannya? Akhirnya salah satu teman coba cek kondisinya gimana, dan ternyata betul sakit juga, dalam kondisi sakit juga. Nah, ini makin mengkhawatirkan posisinya. Ini kenapa bisa 6-6-nya sakit dalam kondisi yang sama? Kita cek dalam kondisi itu, sakitnya rasanya seperti apa? Yang satu kepala nyut-nyutan, muter katanya, sesak napas. Yang satu lagi meriang, kedinginan, ya, banyak macam. Itu terjadi pada saat itu. Akhirnya itu malam waktu yang panjang, kita nggak bisa tidur.
sampai satu waktu jam 11-an atau jam 12 malam kalau nggak salah, atau bahkan lebih, saya lupa. Saya berinisiatif menghubungi abang saya, Ustadz Ismail. Saya bilang, coba saya telepon Ustadz Ismail ya, mungkin dia bisa bantu katanya. Akhirnya saya telepon, saya kabarin kondisi kesehatan saya, dan dia kasih satu bacaan, mudah-mudahan itu jadi wasilah kesembuhan. Akhirnya saya kabarin yang lain, nih dari Ustadz Ismail, silahkan kalau mau diamalin silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi memang mungkin kesehatan teman-teman yang lain lagi cukup parah. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Ustadz Ismail pada saat itu. Dan qudratullah, alhamdulillah, saya merasa bahwa sakit saya agak berkurang setelah pengamalan itu. Jadi wasilah kepada kedua orang tua, wasilah kepada atas-atas sampai ke 7 ayah kita di atas, 7 turunan ayah kita di atas, diwasilahkan, di-al-fatihahkan dan dibacakan surat Yasin pada saat itu. Tapi selang 1-2 jam, saya merasa penyakit itu kembali lagi, balik lagi. Akhirnya, wah ini udah susah ini kondisinya, sesak napas. Pada saat itu kalau mau diprediksikan, diusiakan bahwa ketika Anda nafas normal itu 100%, pada saat itu saya hanya punya 40% nafas saya. Jadi ngap-ngapan, kalau bahasa orang Betawi mah, ngap-ngapan, nggak kuat pada saat itu. Akhirnya berjalan waktu, satu ketika teman saya langsung berinisiatif untuk swab. Di malam itu panjang sekali. Kita sampai berpikir bahwa ini bisa sampai nggak nih buat besok. Sampai kejadian satu pagi, itu ada kejadian subuh, kita mengabar jam 6 kalau nggak salah. Itu salah satu teman kita, si Bang Ayung apa kalau nggak salah, itu dia mengabarkan, gimana kabar? Dia mau ngecek kondisi kesehatan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah aneh seperti ini, aneh jawab. Terus lanjut, Bang Komar jawab juga. Tapi yang jawab adalah istrinya, salah satu teman saya itu. Kita pikir dia, tapi ternyata istrinya. Ini saya istrinya, kondisinya mengkhawatirkan gini dan sebagainya. Sampai, ya Allah, saya bilang, kenapa ini? Sampai jawab WhatsApp aja nggak bisa. Ini berarti kondisinya cukup mengkhawatirkan. Dan salah satu teman saya juga, saudara Engkong, itu pun sama. Istrinya juga yang menjawab WhatsApp di grup kita. Akhirnya ya Allah, saya berdoa kepada Allah, ini kenapa ini sahabat saya sampai sebegitu parahnya. Sehingga terlintas dalam hati, ya Allah, kalau memang harus ditimpakan ke saya sedikit saja agar dia bisa survive, kita bisa sama-sama lagi, kita bisa ketemu lagi, tolong ya Allah, bantu ya Allah. Dan alhamdulillah, qudratullah, dapat itu jam berapa, agak siangan, dia sudah bisa dan menyatakan bisa untuk swab si Bang Komar ini. Selanjutnya setelah Bang Komar swab, kita menunggu hasil, karena kita prediksi ini jadi patokan nanti sakit apa kita gitu, karena kita sakit dalam waktu yang bersamaan. Setelah itu ternyata hasilnya adalah positif. Saya serta istri setelah melihat hasil positif dari Bang Komar, langsung segera menyatakan untuk rapid pada saat itu juga. Jadi rapid saat itu pagi, terus siang saya langsung swab di puskesmas. Agak siangan lagi saya langsung swab lagi di RSPAD untuk memastikan lagi. Dan ternyata hasil saya itu keluar besokannya, itu dari RSPAD lebih cepat, dia 1 jam. Itu ternyata saya barengan waktu itu, saya sama istri juga ikut rapid dan swab juga. Dan akhirnya keputusannya adalah istri saya negatif, alhamdulillah, dan saya yang positif pada saat itu. Akhirnya di hari Jumat itu saya langsung berinisiatif untuk masuk ke rumah sakit Pelni, karena saya pikir saya sudah COVID dengan bergejala, berarti saya pikir saya nggak bisa di Wisma dan sebagainya, saya harus punya difasilitasi dengan dokter. Akhirnya saya memutuskan hari Jumat sore jam 5 saya masuk ke UGD. Di sana alhamdulillah ada dokter Akai yang cukup bantu saya dalam prosesnya. Subhanallah, jam 8 saya sudah bisa masuk ke ruang perawatan, alhamdulillah. Sampai di ruang perawatan saya ditempatkan di Bougainville lantai 2.
Di sana saya satu kamar ada 3 orang, bagian lantai 2. Saya masih sesak napas. Jadi batuk sudah berkurang pada saat itu. Batuk sudah berkurang, sesak masih ada. Saat itu masih, ya prediksi saya masih 40% lah, belum ada perubahan sama sekali. 40%. Di hari pertama saya belum survive, belum bisa melihat kondisi yang nyaman dengan